for the class, guys? Ready, ma'am. Ready, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Ma'am. How are you today? I am fine. Thank you. How about you? Good, ma'am. Okay, before we start our lesson today, let's pray first. Berdoa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Okay, here I will show you, I will share a slide. Okay, before we talk about RPS, let's see about this course description. So, this subject, we can call it English paragraph writing. So, nama mata kuliahnya adalah English paragraph writing with the code of FKBI 012530. And then this course is for the first semester of the English department. And then this course has a description is the subject give the student an ability to write a paragraph based on proper rules and structure by compare it with the appropriate punctuation, sentence, and concept of paragraph. Jadi, deskripsi di dalam mata kuliah ini, we will learn about a paragraph. Kita akan belajar tentang paragraf berdasarkan rules yang akan kita diskusikan, rules yang kita akan pelajari, dan struktur dari paragraf itu sendiri. There are some structure of the paragraph. The first one is, of course, the title of the paragraph, and then we have topic sentence, and the next one is supporting sentence, and then the last one is concluding sentence. So there are four structure of the paragraph that will be learned by us. And then we must learn also about appropriate punctuation, a sentence, and the concept of paragraph itself. So di dalam mata kuliah ini kita juga akan belajar tentang punctuation, penggunaan punctuation di dalam kalimat maupun di dalam paragraf. Kemudian konsep dari sebuah paragraf yang baik dan benar itu strukturnya seperti apa saja. Jadi this course is learn all about paragraph and how to write a paragraph itself. And then the tujuan mata kuliah ini adalah the student are able to develop writing skill, especially paragraph writing, make and present the paragraph writing that have been made. Jadi tujuan dari perkuliahan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk mengembangkan kemampuan menulis paragraf berdasarkan rules, kemudian konsep of paragraph itself, dan membuat paragraf berdasarkan tema yang mereka pilih, kemudian mempresentasikan paragraf itu di depan kelas. Okay, let's move to the RPS. Paragraph writing itu terdapat bobot SKS 2 SKS untuk mata kuliah ini. Kemudian ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi di sini ada CPL-nya 1 sampai 4. Ini yang CPL Prodi. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 4 juga. CPL 1 adalah mendemonstrate responsible attitude toward work in the field of writing paragraph independently. And the second one, mastery of English at least equivalent to intermediate postal level to create written communication fully, accurately, effectively, and acceptably. Kemudian and then in CPMK 3, the students are able to demonstrate independent quality and measurable performance. And the last CPMK 4, the students are able to make a paragraph based on the topic being chosen. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah itu apa sih? Jadi, sesuatu yang harus dicapai
mahasiswa setelah melakukan pembelajaran di mata kuliah English Paragraph Writing. Jadi, the last CPMK adalah the student are able to make a paragraph based on the topic being chosen. Jadi, setelah pembelajaran, tujuan mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk membuat paragraf berdasarkan topik atau materi atau tema yang dipilih secara sendiri-sendiri. Jadi bebas untuk untuk temanya nanti. Jadi next, deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Jadi this subject gives the student an ability to write paragraph based on a proper rules and structure by compare it with the appropriate punctuation, sentence, and concept of paragraph. Jadi dalam mata kuliah ini memberikan siswa kemampuan untuk menulis paragraf berdasarkan rules yang diberikan di mata kuliah, kemudian struktur yang jelas, and then dengan mengacu pada appropriate punctuation, sentence, and concept of paragraph itu sendiri. Oke, bahan kajian untuk materi pembelajaran adalah jadi bahan-bahan atau materi yang akan kita pelajari ada punctuation, ada basic sentence, concept of paragraph, characteristic of paragraph, kind of paragraph, kemudian narrative paragraph, prosedur paragraph, descriptive paragraph, and recount paragraph. Itu beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah English Paragraph Writing. Next one adalah strategi pembelajaran atau sistem pembelajaran yang saya pakai untuk pembelajaran mata kuliah English Paragraph Writing. Yang pertama adalah blended learning, yaitu mixing nanti online dan offline, tapi lebih banyak nanti offline-nya. Kemudian ada project based. Jadi setelah apa itu project based? Jadi mata kuliah ini setelah di akhir pembelajaran mahasiswa akan diberikan project. Projectnya apa? Yaitu membuat paragraf berdasarkan materi yang sudah dipelajari dan kemudian tema yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang diminati oleh mahasiswa. Next one, strategi pembelajaran di mata kuliah ini adalah pendekatan konstruktivistik dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada para pembelajar atau mahasiswa untuk memilih dan menentukan sendiri bangunan pengalaman belajar mereka sendiri. Jadi kalian nanti saya bebaskan untuk memilih cara belajar, kemudian memilih juga tema dari tugas yang akan diberikan. Jadi lebih mengedepankan kenyamanan mahasiswa. Next, para mahasiswa akan disarankan setidak-tidaknya membaca minimal 3 jurnal internasional. Jadi kalian saya sarankan untuk menambah referensi selain referensi yang saya berikan dari beberapa buku atau e-book, nanti kalian juga bisa membaca beberapa jurnal internasional yang berkaitan dengan paragraf writing. Next, untuk tugas mahasiswa dibuat secara individu dengan menulis paragraf writing minimal 7 sentences, 7 kalimat dengan melengkapi judul, topik sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Terakhir, mahasiswa mempresentasikan hasil karya yang berupa paragraf di depan kelas dengan nanti akan diberikan feedback oleh mahasiswa yang lain dan saya sebagai lecturer di mata kuliah ini. Kemudian next tentang pustaka yang saya pakai di dalam mata kuliah ini ada beberapa, kalian bisa baca di situ nanti. Baiklah, dari beberapa penjelasan ini mungkin ada pertanyaan. Mungkin tentang tugas sudah jelas atau bagaimana? Gimana guys? Saya, Mem. Ya, silakan guys. Untuk tugas presentasinya nanti akan dilakukan setelah UTS atau sebelum UTS ya, Mem?
Tugas akan dilaksanakan setelah UTS sebagai tugas akhir. Jadi untuk UTS-nya nanti tentang materi-materi saja. Kemudian setelah UTS kita akan mulai untuk presentasi paragraf yang sudah kalian buat. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada, bisa dilanjutkan. Ya, Mem, bisa. Baiklah. Ya, Ma'am. Di sini sudah ada beberapa materi yang saya breakdown ke dalam beberapa meetings. Nanti kalian bisa baca sendiri. Mungkin yang pertama adalah Analyze Punctuation in Sentence. Ini pertemuan 1 dan 2. Jadi, punctuation sendiri, apakah kalian familiar dengan kata itu? Ya, clear. Apa itu punctuation? Kata hubung gitu, Mem. Tanda baca. Ya, Tanda baca. tanda baca. Jadi kita belajar dari dasar dulu, yaitu tentang punctuation. Next, di sini ada beberapa contoh punctuation seperti titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan ketiga yaitu adalah basic sentence. Jadi we will discuss about basic sentence, different kind of basic sentence. Ada simple sentence, ada compound sentence, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, singkat. Simple sentence, compound sentence, kemudian complex dan compound complex. Oke, this is the course contract. Jadi kontrak perkuliahan kita ini saya juga sudah tulis di sini. Kalian bisa baca nanti. Ini saya share. Kemudian untuk penilaian, di sini terdapat 5 hal yang menjadi acuan dalam penilaian. Yang pertama adalah attendance list. Yang kedua assignment atau tugas, kemudian presentation, midterm test, and then final test. Each of them I will take 20% untuk bobotnya sendiri saya ambil masing-masing 20%. Jadi untuk attendance list 20, assignment 20, presentation 20, mid itu 20, final test juga 20. Baiklah. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Tidak, Ma'am. Tidak ada. Bisa lanjut ya. Okay, for today we will discuss about punctuation in sentence. So the objective of this lesson is the student are able to comprehend kind of punctuation correctly. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami beberapa jenis dari punctuation dengan benar. And the second one is the student are able to analyze punctuation in sentence correctly. Jadi mahasiswa diharapkan untuk bisa menganalisis punctuation di dalam sentence. Jadi so the benefit of this lesson is the student are able to analyze and also use punctuation in sentence. So before we continue the discussion, let's see this sentence. Okay. I have 2 sentences here with different punctuation. Ya, saya punya 2 sentences dengan penggunaan punctuation yang berbeda. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa perbedaannya di sini? Mungkin yang kalimat yang bawah itu lebih ke dialog, Mem. Jadi kurang ada tanda petik duanya di atasnya, without sama nothing. Oh, yang kedua lebih ke dialog. Ya, baiklah. Ada lagi mungkin? Thank you, Kaisa. Okay, let's see the both sentences. The first one is a woman without her man is nothing. Jadi artinya seorang perempuan tanpa laki-lakinya dia tidak ada apa-apanya karena
pemenggalan kata yang dipakai itu berbeda dari di atas dan di bawah. Jadi artinya pun berbeda. Pemenggalan kata yang pertama adalah pakai koma. A woman, without her man is nothing. Yang berarti seorang perempuan jika tanpa laki-lakinya dia tidak ada apa-apanya. Sedangkan yang sentence kedua, a woman, kemudian titik dua menunjukkan keterangan tentang subjek a woman itu sendiri. A woman without her, man is nothing. Jadi perempuan tanpa dirinya, laki-laki tidak ada apa-apanya. Jadi so totally different in meaning ketika kita menggunakan punctuation berbeda. Jadi menurut kalian penggunaan punctuation itu penting nggak di dalam sentence? Penting. Sekali dibuktikan dari hanya satu sentence dengan punctuation berbeda memberikan arti yang sangat totally different both of them. Satunya woman pride, a woman without her, man is nothing. Ketika ada seorang perempuan tanpa dia, laki-laki tidak ada apa-apanya, sedangkan satunya adalah man pride. A woman, si cewek, tanpa laki-lakinya, without her man, is nothing, tidak ada apa-apanya. Jadi, punctuation is really affect a sentence, the meaning of the sentence. Next, the definition of punctuation itself. So, punctuation is used in writing to replace the function of communication elements like intonation, pause, stress, expression or body movement that are usually used by a speaker make his or her intention noticeable by the listener. So, ketika kita berbicara punctuation, itu digunakan untuk mengganti fungsi dari komunikasi elemen seperti intonasi, pause, stress, kemudian body movement yang biasa kita lihat secara yang biasa kita dengar ketika seorang berbicara. Jadi kalau kalian membaca tidak ada tanda bacanya, kan tidak mengerti maksud dari yang nulis itu apakah dia bertanya atau apakah dia hanya berupa statement atau apakah dia berteriak-teriak. Kalau tidak ada tanda bacanya sebagai pengganti fungsi komunikasi itu kita menjadi bingung atau pesan yang diberikan si penulis tidak tersampaikan dengan baik. Maksudnya bertanya karena tidak ada tanda bacanya atau tanda tanyanya, maka kita sebagai pembaca tidak tahu apakah si penulis itu sedang bertanya atau tidak. Gitu. Jadi punctuation sendiri itu digunakan untuk mengganti fungsi dari komunikasi elemen seperti intonasi, pause, stress, dan lain-lain. Punctuation are symbols that are used to structure and organize writing to help emphasize certain tone of voice or meaning. Jadi untuk mengemphasize beberapa meaning atau arti dari sebuah kata atau tulisan yang sedang ditulis oleh si penulis. Jadi dengan punctuation kita bisa mengetahui apakah intonasi dari penulis itu bertanya atau berteriak atau hanya berupa statement. Jadi itu fungsi dari punctuation itu sendiri. There are some type of punctuation, ada beberapa tipe punctuation yang bisa kita pelajari. Ada period, ada comma, ada colon, ada question mark, ada quotation mark, ada exclamation point, parenthesis, apostrophe, dan capital letters. Let's move to the period. So, periods itu, the primary function of period is the signal of the end of the sentence. Jadi, ketika kalian sudah menulis itu diawali oleh huruf besar dan diakhiri oleh period atau titik. Jadi, period itu fungsinya sebagai signal untuk mengakhiri sebuah sentence. Next is comma.
Comma are one of the most important part of the punctuation. A comma makes sure that there is no confusion of your sentence. The point or meaning of the sentence is emphasized, and most importantly, that the block of thought and logical grouping are organized and understandable. So there is a function of comma untuk menghindari kebingungan dalam sentence, di mana koma itu bisa menggrouping kelompok kata. Contohnya di sini, having a sentence with no comma can be very confusing, comma, hard to read and understand, comma, and can even change the meaning of sentence. Di sini, comma mengelompokkan atau grouping logical grouping of the words, gitu. Jadi, comma memberikan atau dapat mengelompokkan beberapa kata menjadi sesuatu yang logik di dalam meaning. Okay, let's see this one. Why comma save lives? Coba saya punya dua picture, yang satu adalah komanya. Ini tidak ada komanya, yang di bawah ada komanya. Let's eat grandpa sama let's eat grandpa. So the meaning is totally different, right? Ya, yang mana yang menurut kalian yang benar? Di atas atau yang di bawah? Yang di bawah, men. Ya, yang di atas artinya apa? Mau Menyuruh. makan grandpa-nya. Mari makan Ya, grandpa. kalau yang di bawah? Let's grandpa. Let's eat grandpa. Mengajak. Lebih ke Mengajak. mengajak. Kalau di atas kita mengajak untuk memakan si kakek. Iya. Di bawah, Ya. let's eat grandpa. Ya. Exclamation point, tanda seru, digunakan untuk emphasize or excitement, such as summer is in 3 months. Dia excitement. What a great game! Next, apostrophe are used mainly to show possession, whether singular or plural, and to fill in omit letters in contraction. Jadi untuk menyingkat, contohnya would, if, would have, should have, itu disingkat menjadi itu menggunakan apostrophe. Atau untuk possession, kepemilikan, misalnya Bima's bag, Yurana's bag, jadi ada apostrophe s di depan untuk possession. Next, capital letter. There are rules of capital letters here. Capital, the first word of the sentence, and then capital the pronoun I. Jadi pronoun I itu dimanapun letaknya harus huruf kapital. Capitalize all adjectives derived from specific name. Russian food is very different from Mexican food. And then next, capitalize the days of week, of the month, year, and the holiday, but not for the season. You can use capitalize untuk week, hari, minggu, bulan, tahun, tapi tidak untuk season. Season itu contohnya summer, kemudian winter itu tidak memakai capital letters. Tetapi kalau untuk days like Thanksgiving Day atau celebrating season a month, November, itu bisa pakai capital letters. Okay, let's practice these materials. Saya ingin kalian membuat grup yang terdiri dari 3 grup, kemudian menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kalian diskusi, lalu menjawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti pertanyaannya antara satu kelompok dengan yang lainnya berbeda. Sebelum kita praktis, apa ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan? Jelas apa belas? Jelas, Men. Ya, sudah mengerti semua ya, tidak ada pertanyaan. Baiklah, silahkan masuk ke chat room masing-masing untuk memulai praktis
dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Okay, for the group 1 there is siapa aja tadi grup 1? Ada Jessica, ada Bima, Kaisa sama Bima. sama Kaisa. Oke, baiklah. Silahkan untuk practice 1 di sini apa sudah selesai untuk berdiskusi jawaban dari practice 1 kelompok 1? Sudah, Ma'am. Oke. Untuk nomor 1, jawabannya apa? Pertanyaannya, the teacher asked him to sit next to her. Maka punctuation yang dipakai adalah Seru, Ma'am. Exclamation mark. exclamation mark. The teacher asked him to sit next to her. Let's see. Ternyata titik. Oke, coba. Titik ternyata. Gak apa, kita bahas bersama. Jadi karena ini kalimat, maka diakhiri oleh titik. Oke. Ya. Nomor 2. Tanda petik Petik. Oke, di atas Don't ya. have They school on don't Saturday. apostrophe have school of the Saturday. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Yeay, betul. Oke, grup 1. Good job. Next. Thank you, Ma'am. Ya, sama-sama. Next, grup 2 yaitu practice 2. Grup 2 tadi ada, saya lupa. Siapa aja tadi grup 2 ini? Saya, Dewi sama Intan. Oke, silahkan dijawab yang practice 2. Yang pertama adalah I put. Sudah selesai kan? Sudah selesai berdiskusi yang grup 2? Dah. Baiklah. I put my own tooth out. Oke, ini tanda baca yang dipakai adalah Titik mungkin, Ma'am. titik. Kira-kira titik, apakah benar? Tanda seru. Baiklah, dia ini emphasizing. Gitu. Jadi pakai tanda seru. Next, yang kedua. Soal nomor He has 1 itu 2 notebook, bla bla bla, 3 books, bla bla bla, 4 pencil, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah Koma. koma. Baik, kita lihat. Iya, koma, tapi letaknya tidak tepat. Give applause to second group. Terima kasih. Good job. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang punctuation. Question. Punctuation. Apa itu punctuation? Punctuation itu tanda baca. Tanda baca. Untuk mempermudah kita baca. Oke, fungsi punctuation itu jenis-jenis punctuation ada apa aja? Ada tanda tanya, tanda seru, titik, koma, Ada exclamation mark. asterus, tanda kurung. Titik Oke, dua, koma. baiklah, good job. Nah, setelah kita belajar hari ini, saya berikan tugas untuk membaca jurnal yang berkaitan dengan punctuation atau English paragraph writing minimal 1 jurnal. Jadi nanti di resume di rumah, kemudian minggu depan kita bahas bersama ya. Ada pertanyaan? No, Ma'am. Tidak ada. Sudah tahu tugasnya tadi? Sudah. Ya, jangan lupa untuk membuat resume dari jurnal yang berkaitan dengan punctuation atau English paragraph writing. Okay, guys, if there is no question, I think that's all for today. Thank you for online. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Terima kasih Thank you, ma'am. semuanya.